Indonesia membutuhkan presiden baru yang benar-benar berani melakukan perubahan, bukan sekedar retorika politik saat kampanye. Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto adalah calon presiden yang di-endorse ya sama Jokowi. Boleh jadi apabila di antara keduanya terpilih, ya nggak akan ada perubahan karena terutama Ganjar tentu akan melanjutkan grand design politik dan ekonominya Jokowi, apalagi uh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tentu akan semakin kuat di 3 periode kepemimpinannya. Bagaimana jika Prabowo yang menang, ya boleh jadi juga nggak akan ada perubahan, karena kalau kita lihat tokoh-tokoh politik di antara dua kubu ini sebenarnya ya sama-sama melakukan sebuah kesepakatan politik yang kita nggak tahu ya, yang boleh jadi akan sama saja situasinya. Entah apabila Gerindra maupun partai-partai yang berkoalisi dengan Gerindra itu nantinya benar-benar punya keberanian untuk melakukan perubahan, yang tentunya juga untuk kepentingan partai politiknya ya. Apakah nanti PDIP akan bersama dengan mereka juga di pemerintahan mereka? Ya kalau sama juga ya kita lihat saja, nggak akan jauh-jauh beda. Ya, di antara ketiga capres yang ada saat ini, baru Anies Baswedan yang kelihatannya berbeda, dan memang kebetulan dia dari luar circle yang di-endorse oleh Jokowi ya. Kita tahu posisi Anies Baswedan kalau kita ingat ke belakang ya selalu dihadap-hadapkan dengan Jokowi. Apakah Anies benar-benar akan membawa perubahan? Apakah gagasan-gagasan perubahan yang dilontarkan setiap kampanye itu akan benar-benar terwujud apabila Anies jadi presiden? Nah, tentunya kita harus juga melihat partai politik yang ada yang menyokong Anies. Ada PKS, ada Partai Demokrat yang pernah berkuasa di zaman SBY, dan juga ada Partai Nasdem yang juga punya kepentingan yang kuat sekali di dalam politik maupun ekonomi yang ada di Indonesia tentunya. Nah, ini yang perlu kita kritisi juga, apakah Anies Baswedan benar-benar akan melakukan perubahan atau hanya retorika politik saja, yang ujung-ujungnya nanti perubahan yang ada hanya perubahan kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat, hanya berpihak kepada oligarki dan juga kroni-kroni partainya ya. Nah, kalau ngelihat apabila ketiga figur capres ini tidak membawa perubahan, apakah Indonesia butuh capres lain lagi yang akan benar-benar melakukan perubahan? Jika ada ya, apakah mungkin ada ya? Kita nggak bisa menyebut siapa ya. Nah, mungkin adanya atau tidak aja itu mungkin sebuah pertanyaan yang butuh jawaban yang cukup lama mencarinya ya. Belum ke siapakah orang yang benar-benar melakukan perubahan, tetapi adakah orang yang akan benar-benar melakukan perubahan terhadap Indonesia? Apabila memang tidak ada tokoh yang benar-benar bisa membawa perubahan, melakukan perubahan, bukan hanya berkoar-koar tentang perubahan, ya berarti pemilu 2024 nanti ya nggak akan berdampak apa-apa terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Mungkin yang terjadi hanya akan ada perputaran kekuasaan di antara partai politik dan koalisi-koalisinya. Karena demokrasi di Indonesia cuma merupakan kong kali kong partai politik ya, untuk bersaing mencari kekuasaan dan berbagi kekuasaan, bahkan terhadap partai yang sebelumnya bersaing. Rakyat, emang gue pikirin.